Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa saja yang datangnya dari Allah sesuai dengan keinginan atau maksud dan kehendak Allah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud dan kehendak keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi intinya amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Jadi kita ini beriman kepada syariat yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi, dan kita percaya dengan sepenuh hati. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kepada Nabi untuk minta keringanan. Saudara, kita tahu bahwa Nabi kita ini tatkala diberikan aneka ragam perintah oleh Allah, itu sam'an wa ta'ah. Nabi nggak pernah membantah, nggak pernah protes, nggak pernah menolak. Apa saja yang diperintahkan Allah, Nabi kerjakan. Makanya begitu Nabi dapat perintah 50 waktu sholat, Nabi terima. Nabi tahu betul, Pak, manusia yang paling paham bahwa nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia ini begitu luar biasa, nikmat yang tanpa batas, sehingga manusia jangan terlalu banyak minta ini minta itu kepada Allah dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Artinya jangan banyak cari alasan untuk meninggalkan kewajiban. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dengan imannya yang kuat, takwanya yang tinggi, akhlaknya yang sempurna, perintah itu Nabi terima. Tapi begitu mendengar usul daripada Nabi Musa tadi, apa Nabi langsung minta keringanan kepada Allah? Tidak. Nabi ngelirik dulu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nabi tanya dulu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Nabi harus bertanya? Karena malaikat Jibril ini malaikat pembawa wahyu yang hubungannya dekat, begitu dekat dengan Allah dan dapat tugas-tugas khusus dari Allah. Jadi malaikat Jibril tahu betul mana wahyu-wahyu yang udah nggak boleh kita minta keringanan lagi, mana wahyu-wahyu yang masih boleh Nabi untuk minta keringanan, ya ikhwan. Nah, jadi perintah-perintah tadi. Nah, karena itu begitu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril mempersilahkan. Kalau kau ingin minta keringanan, silakan. Kembali. Jibril mengantar. Disitulah akhirnya Nabi terdorong untuk minta keringanan dari Allah. Nah, ini menarik. Jadi Nabi nggak mutusin sendiri, tanya dulu, ini kira-kira boleh nggak minta keringanan? Nah, kalau Jibril mengasih tahu nggak boleh, ini 50 udah nggak boleh dikasih keringanan, nggak bakal. Nabi balik kepada Allah, ya ikhwan. Nah, karena Jibril tahu soal itu, Nabi tanya. Jibril menjawab, baru Nabi minta keringanan. Dan diringankan 5 waktu sholat. Sehingga dari 50 menjadi 45 waktu. Dikurangi 5. Nabi dikurangi 5, oh bersyukur. Luar biasa kepada Allah. Karena Nabi kita itu adalah abdan syakura. Sebelum diturunkan aja baru diberi 50, Nabi udah bersyukur. Apalagi dikurangin 5 jadi 45. Nabi turun dengan penuh rasa syukur. Tapi begitu ditanya lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih berpendapat seperti awal, masih keberatan buat kau punya umat. Bukan Nabi Musa dalam hal ini mengatakan sedemikian rupa karena sok tahu atau sok pintar, tidak. Karena beliau punya pengalaman, beliau punya umat itu tidak sedikit, Nabi Musa. Dan Nabi Musa tahu betul bagaimana pembangkangan umatnya terhadap beliau. Maka itu Nabi Musa alaihissalam menyarankan lagi kepada Nabi untuk minta keringanan. Nah, kali ini Nabi tetap bertanya kepada Jibril, boleh gak minta keringanan? Kalau Jibril mengatakan gak boleh, Nabi gak bakal balik, ya ikhwan. Nah, itulah akhlak kita punya Nabi luar biasa. Tapi begitu Jibril mengatakan boleh, Nabi nggak sia-siakan kesempatan, balik lagi.
Begitu balik lagi, dikurangkan lagi 5 jadi 40. Luar biasa dahsyatnya Nabi bersyukur. Nah begitu Nabi turun, ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan yang sama. Dan seterusnya sampai 9 kali. 9 kali Nabi kembali kepada Allah. 9 kali dikurangi setiap kalinya 5 waktu sholat. Sisa terakhir tinggal 5 waktu. Begitu pulang dengan 5 waktu, Nabi Musa nyaranin suruh balik lagi. Minta lagi keringanan. Tapi Nabi menjawab, apa ya Musa, aku malu kepada Allah. Udah cukup 5 buat aku punya umat. Jadi sebetulnya Nabi dari awal udah malu, meminta keringanan malu. Lo kenapa mesti malu ya kawan? Allah punya nikmatnya udah terlalu besar buat kita. Jadi kalau Allah menuntut, yang ini wajib dikerjakan, ini nggak boleh dikerjakan, itu hak Allah. Dari awal Nabi sudah malu. Tapi untuk membela kepentingan umat, terus Nabi pulang pergi sampai 9 kali. Nah akhirnya terakhir Nabi dapat 5. Nabi Musa menyarankan balik. Nabi sudah malu untuk kembali lagi. Cukup 5 waktu sholat yang menjadi kewajiban untuk umat. Alhamdulillah. Nah saudara, saya barusan cerita hanya secara global saja, dengan makna itu yang diceritakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bazzar, Imam Tabrani, kemudian Imam Baihaqi, dan imam-imam hadis yang lainnya. Artinya Ahlus Sunnah tidak pernah ragu akan kebenaran cerita tersebut. Nah, tapi di luar Ahlus Sunnah, hadis ini dapat protes keras ya kawan. Luar biasa protesnya. Apa mereka bilang? Cerita 50 waktu jadi 5 itu khurafat. Itu takhayul. Itu Israiliyat. Kenapa begitu mereka katakan? Sebab Allah itu maha tahu kalau umat Nabi itu nggak mampu sholat 50 waktu. Allah maha tahu kalau umat Nabi itu hanya mampunya 5 waktu. Jadi nggak ada itu cerita 50 jadi 5. Kalau cerita 50 jadi 5, seolah-olah Allah itu tidak tahu apa-apa. Seolah-olah Muhammad itu lebih tahu dari Allah. Bahkan seolah-olah Nabi Musa lebih pintar dari Allah. Ini cerita merusak akidah. Ini cerita merusak iman, kata mereka ya ikhwan. Jadi mereka bilang nggak masuk di akal ini. Cerita yang betul, Nabi bertemu Allah, dapat perintah 5 waktu sholat, pulang, selesai. Nggak ada itu 50 jadi 5. Mereka bilang itu udah nggak masuk di akal. Bahkan mereka bilang Israiliyat. Dari mana indikasi Israiliyatnya? Sebab cerita ini terlalu memuliakan Nabi Musa. Menurut mereka, oh Nabi Musa ngasih saran kepada Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad, lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Bahkan seolah-olah Nabi Musa lebih pintar dari Allah. Ini Israiliyat yang terlalu mengkultuskan Musa. Nah, lalu dari situ dia katakan, lalu bagaimana riwayat Bukhari Muslim? Ya bohong. Berarti dalam Bukhari Muslim itu ada hadis yang bohong. Jadi Bukhari Muslimnya itu memasukkan cerita-cerita bohong dalam kitab hadisnya. Lalu bagaimana dengan para habaib, para ulama, para kiai yang selama ini cerita di majlis-majlis mereka, di kitab-kitab mereka tentang hal ini? Mereka bilang semua pembohong. Ini pembodohan umat, ini pendangkalan akidah. Oh, luar biasa serangannya saudara. Jadi Bukhari Muslimnya diserang, habaib dan ulama kiainya diserang. Nah, jadi semua yang cerita-cerita begitu dianggap pembohong. Jadi guru-guru kita ini pembohong semua. Bukhari Muslim pembohong, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah semua pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu saya melihat persoalan ini mesti diluruskan ya ikhwan. Saudara, jangan terlalu bangga dengan logika kita. Jangan terlalu bangga dengan akal kita. Akal itu harus diikat dengan iman supaya tidak berpikir liar. Ilmu itu harus diikat dengan iman supaya tidak disalahgunakan. Akal kalau tidak diikat dengan iman itu bisa liar cara berpikirnya. Ilmu kalau tidak diikat dengan iman itu bisa disalahgunakan.
Nah sekarang mari kita lihat prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa saja yang datangnya dari Allah sesuai dengan keinginan atau maksud dan kehendak Allah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud dan kehendak keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi intinya amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Jadi kita ini beriman kepada syariat yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi, dan kita percaya dengan sepenuh hati. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mari kita uraikan soal yang nomor 7 ini ya ikhwan. Untuk menguraikannya, satu, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta Al-Ijma'.